Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, ketemu lagi dengan saya Nia Dermaibira di YouTube channel saya. Di sini kita akan membahas tentang tugas dan tanggung jawab manajemen pendidikan. Apa aja sih tugas dan tanggung jawabnya? Kali ini kita akan membahas pembahasan materi tentang konsep dasar kepala sekolah, syarat-syarat menjadi kepala sekolah, ciri-ciri kepala sekolah efektif, tugas dan tanggung jawab kepala sekolah, fungsi kepala sekolah sebagai manajer, dan peran kepala sekolah. Langsung saja ke materi yang pertama, yaitu konsep dasar kepala sekolah. Kepala sekolah adalah orang yang memimpin sebuah lembaga pendidikan atau sekolah dan menggerakkan, mempengaruhi, serta mendorong semua pihak yang terlibat dalam lembaga tersebut untuk mencapai tujuan bersama. Ada hal-hal yang mempengaruhi kepemimpinan kepala sekolah menurut Depdiknas 1999 antara lain sebagai berikut. Yang pertama, kepribadian yang kuat. Yang kedua, memahami tujuan pendidikan dengan baik. Yang ketiga, memiliki pengetahuan yang luas tentang bidang tugasnya maupun bidang lain yang terkait. Yang keempat, memiliki keterampilan yang profesional. Apa aja sih syarat-syarat menjadi kepala sekolah? Berdasarkan surat keputusan Menteri Pendidikan Nasional nomor 13 tahun 2007, syarat-syarat menjadi kepala sekolah adalah sebagai berikut. Yang pertama, memiliki kualifikasi akademik sarjana S1 atau diploma 4, kependidikan atau non-kependidikan pada perguruan tinggi yang terakreditasi. Yang kedua yaitu memiliki pengalaman mengajar sekurang-kurangnya 5 tahun menurut jenjang sekolah masing-masing, kecuali di Taman Kanak-kanak Raudatul Afdal memiliki pengalaman mengajar sekurang-kurangnya 3 tahun. Dan yang ketiga ada pada waktu diangkat menjadi kepala sekolah berusia setinggi-tingginya 56 tahun. Dan yang terakhir memiliki pangkat serendah-rendahnya 3C bagi pegawai negeri sipil, dan bagi non-PNS disetarakan dengan kepangkatan yang dikeluarkan oleh yayasan atau lembaga yang bersangkutan. Selanjutnya yaitu kualifikasi khusus kepala sekolah atau madrasah. Yang pertama yaitu kepala taman kanak-kanak atau Raudatul Atfal. Yang pertama yaitu berstatus sebagai guru TK atau RA. Yang kedua memiliki sertifikat sebagai guru TK atau RA. Dan yang ketiga memiliki sertifikat kepala TK atau RA yang dikeluarkan oleh lembaga yang ditetapkan pemerintah. Yang kedua kepala sekolah dasar atau SDMI. Yang pertama berstatus sebagai guru SDMI. Yang kedua memiliki sertifikat sebagai guru SDMI. Yang ketiga memiliki sertifikat kepala SDMI yang dikeluarkan oleh lembaga yang ditetapkan pemerintah. Yang ketiga, kepala sekolah menengah pertama atau SMP MTS. Yang pertama berstatus sebagai guru SMP atau MTS. Yang kedua berstatus sebagai guru SMP MTS. Yang ketiga memiliki sertifikat kepala SMP MTS yang dikeluarkan oleh lembaga yang ditetapkan pemerintah. Yang keempat ada kepala sekolah atas SMA atau MA. Yang pertama berstatus sebagai guru SMA atau MA. Yang kedua berstatus sebagai guru SMA atau MA. Yang ketiga memiliki sertifikat kepala SMA atau MA yang dikeluarkan oleh lembaga yang ditetapkan pemerintah. Dan yang terakhir, kepala sekolah kejuruan atau SMK atau MAK. Yang pertama berstatus sebagai guru SMAK atau MAK. Yang kedua berstatus sebagai guru SMK atau MAK. Yang ketiga memiliki sertifikat kepala SMK atau MAK yang dikeluarkan oleh lembaga yang ditetapkan pemerintah. Baiklah, langsung ke materi selanjutnya yaitu ciri-ciri kepala sekolah efektif. Apa aja sih ciri-cirinya? Ciri-ciri kepala sekolah efektif menurut Kusnuridlo 2010 adalah sebagai berikut. Yang pertama, memiliki visi yang kuat tentang masa depan sekolahnya, dan ia mendorong semua staf untuk mewujudkan visi tersebut. Yang kedua, memiliki harapan tinggi terhadap prestasi siswa dan kinerja staf. Yang ketiga,
Tekun mengamati para guru di kelas dan memberikan umpan balik yang positif dan konstruktif dalam rangka memecahkan masalah dan memperbaiki pembelajaran. Yang keempat, mendorong pemanfaatan waktu secara efisien dan merancang langkah-langkah untuk meminimalisir kekacauan. Yang kelima, memaafkan. Yang kelima, mampu memanfaatkan sumber-sumber material dan personil secara kreatif. Dan yang terakhir, memantau prestasi siswa secara individual dan kolektif, serta memanfaatkan informasi untuk mengarahkan perencanaan instruksional. Apa aja sih tugas dan tanggung jawab kepala sekolah? Menurut Dirawat 1986, tugas dan tanggung jawab kepala sekolah dapat digolongkan kepada dua bidang, antara lain sebagai berikut. Yang pertama, tugas kepala sekolah dalam bidang administrasi dapat digolongkan menjadi 6 bagian. Yang pertama, pengelolaan pengajaran merupakan dasar kegiatan dalam melaksanakan tugas pokok. Yang kedua, pengelolaan kepegawaian. Yang ketiga, pengelola kemuridan. Dan yang keempat, pengelolaan gedung dan halaman, pengelolaan keuangan, dan pengelolaan hubungan sekolah dan masyarakat. Visi. Yang pertama, membimbing guru agar mereka dapat memahami secara jelas tujuan pendidikan pengajaran yang akan diterapkan. Yang kedua, yaitu membimbing guru agar mereka dapat memahami lebih jelas tentang persoalan-persoalan dan kebutuhan murid. Dan yang terakhir, menyeleksi dan memberikan tugas-tugas yang paling cocok bagi setiap guru sesuai dengan minat. Memberikan penilaian terhadap prestasi kerja sekolah berdasarkan standar-standar sejauh mana tujuan sekolah itu dicapai. Dan materi kita selanjutnya, fungsi kepala sekolah sebagai manajer. Stoner 1978 mengemukakan 8 fungsi kepala sekolah sebagai seorang manajer. Yang pertama, bekerja dengan melalui orang lain. Yang kedua, dengan waktu dan sumber yang terbatas, mampu menghadapi berbagai persoalan. Yang ketiga, bertanggung jawab dan mampu mempertanggungjawabkan. Yang keempat, berpikir secara realistik dan konseptual. Yang kelima, sebagai juru penengah. Yang keenam, sebagai seorang politis. Yang ketujuh adalah seorang diplomat. Dan yang terakhir, mengambil keputusan yang sulit. Dan materi yang terakhir yaitu peran kepala sekolah. Seorang kepala sekolah yang berperan sebagai administrator memiliki 10 peran, yaitu peran pribadi, kepala, pemimpin, penghubung, peran pengetahuan, supervisi, penabur pengetahuan, juru bicara, peran dalam mengambil keputusan, wiraswastawan, pemecah waktu, pengalokasian sumber daya, dan perunding. Secara garis besar, pemimpin pendidikan memiliki 3 peran utama, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, peran kepemimpinan kepala sekolah. Yang kedua, peran manajerial kepala sekolah. Dan yang terakhir, peran kurikulum pengajaran kepala sekolah. Sekian materi dari saya. Sampai jumpa di next video. Bye-bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.